Yang pertama kali harus dilakukan setelah login untuk melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran adalah memasukkan perencana pendapatan dari bos pusat. Melalui menu perencana pendapatan ini, tekan tombol tambah rencana pendapatan. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menambahkan bos APBN reguler. Saat menambahkan rencana pendapatan APBN bos reguler ini, terdapat dua pilihan, apakah mau hitung otomatis atau manual. Perbedaannya adalah untuk manual, untuk rincian pendapatan ini diinputkan per bulan secara manual. Untuk metode perhitungan sendiri, sekolah bisa memilih apakah mau memasukkannya sebagai triwulan, caturwulan, semester, tahun, atau bulan. Di sebelah kanan ada kolom inputan jumlah siswa. Inputkan jumlah siswa sesuai dengan jumlah siswa pada saat cut-off dana BOS. Di sebelah kanan lagi ada tombol sinkronisasi data SIMDIK. Sinkronisasi data SIMDIK ini akan mengambil jumlah siswa pada saat ini yang sudah tersimpan di Dapodik Kota Bandung. Contoh di sini saya akan melakukan metode perhitungan caturwulan dengan jumlah siswa 750. Bisa dilihat di sini apabila metode perhitungan berubah, maka untuk inputan setiap bulannya juga akan berubah sesuai dengan awal dari metode perhitungan tersebut. Untuk dana BOS juga secara default sudah disimpan di sini 900.000 untuk SD dan 1.100.000 untuk SMP. Itu nanti akan otomatis mengikuti sesuai dengan sekolah yang sedang aktif. Kemudian apabila di sini dirasa ada yang berbeda, tidak sesuai, sekolah bisa saja mengubah rencana yang sudah ada di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian contohnya seperti ini. Setelah semuanya sudah sesuai, tinggal tekan tombol simpan. Kemudian rencana pendapatan untuk bos pusat sudah masuk ke sini. Untuk selanjutnya, apabila ada rencana pendapatan untuk lainnya, bisa menggunakan menu tambah rencana pendapatan lainnya. Di sini mirip, hanya saja untuk metode perhitungan juga sama, kemudian sumber dananya kita memilih. Perbedaannya adalah untuk bantuan operasional BOS yang sebelumnya adalah sumber dananya otomatis menggunakan sumber dana BOS APBN. Contoh di sini, saya akan memasukkan sumber dana gaji PNS. Bisa Anda lihat di sini, apabila sumber dananya bukan BOS pusat, maka tidak ada pemilihan jenis BOS. Kemudian untuk kode rekening juga disesuaikan. Kemudian untuk rincian pendapatan, ini sesuai dengan metode perhitungan yang sudah kita pilih. Kita bebas memilih metode yang mana saja, sesuaikan dengan keadaan di sekolah. Apakah 1 tahun, apakah 1 caturwulan, apakah semester. Untuk memudahkan, saya akan menginputkannya menggunakan metode perhitungan tahun. Bisa dilihat di sini, rencana pendapatan sudah diinput. Yang pertama, rencana pendapatan untuk BOS APBN reguler. Kemudian yang kedua adalah untuk pendapatan rutin gaji PNS. Sampai di sini untuk rencana pendapatan sudah selesai, tetapi ada kemungkinan sekolah mendapatkan pendapatan yang lainnya. Contoh di sini sumber dananya ada BOS provinsi, BOS kabupaten kota, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan alokasi khusus, dana konsentrasi, dana tugas pembantuan, gaji pegawai tidak tetap, dan lain-lainnya. Untuk di Kota Bandung, sekolah wajib mengisi untuk BOS kabupaten atau kota dengan kode rekening
bos kota. Kemudian untuk perhitungan bebas di sini, cuman untuk memudahkan jadikan saja dalam 1 tahun. Di sini bisa kita lihat untuk bos kabupaten kota akan masuk ke dalam bagian bantuan operasional sekolah, tapi beda kode rekening. Saat rencana pendapatan sudah diinput, kita bisa memeriksanya di dashboard. Bisa kita lihat di sini rencana pendapatan untuk bos APBN reguler 745 juta sesuai dengan yang diinputkan tadi. Di sini ada selisih perencanaan 745 juta. Kenapa? Karena kita belum memasukkan rencana belanja langsung. Tahapan berikutnya adalah untuk belanja tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung ini, memasukkannya tinggal memilih tombol tambah belanja tidak langsung, kemudian untuk sumber dananya gaji PNS, kemudian kode rekeningnya disesuaikan saja. Kemudian kalau kita lihat tadi di dalam rencana pendapatan gaji PNS dimasukkan sebesar 113 juta. Maka untuk belanja tidak langsung juga dimasukkan sebanyak 113 juta. Di sini data rencana belanja tidak langsung sudah berhasil disimpan. Kemudian untuk selanjutnya seharusnya masuk ke rencana belanja langsung. Tetapi itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Untuk bagian saat ini kita akan membahas mengenai rencana belanja bos APBD atau bos kota. Untuk mengisikan bos APBD atau bos kota, kita tinggal memasukkan saja sesuai aplikasi yang ada. Sesuai data yang ada pada aplikasi Sira. Contoh di sini untuk rencana pendapatannya itu adalah 90 juta, maka di rencana belanja bos APBD kota itu untuk total di sini juga harus 90 juta. Nah, sudah 90 juta, kemudian simpan. Nah, untuk melihat yang sudah kita inputkan lagi masalah rencana pendapatan belanja tidak langsung dan bos APBD, kita bisa mencetak laporan bos K1. Di sini untuk mencetak laporan bos K1 kita harus menginputkan tempat dan tanggal, kemudian nama kepala sekolah. Ini sudah tersimpan dari menu profil sekolah tadi, kemudian NIM kepala sekolah, bendahara, dan sebagainya itu juga sudah tersimpan di profil sekolah tadi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pendapatan gaji PNS, kemudian untuk bos pusat, kemudian untuk bos kabupaten kota, dan untuk pengeluarannya gaji PNS ada di sini, kemudian rencana belanja bos kota juga ada di sini. Sekian tutorial ini untuk mengenai rencana pendapatan, belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja bos kota. Untuk bagian berikutnya kita akan membahas mengenai rencana belanja langsung. Terima kasih.